Bab 223 ini milik Valentino. Gelang ini? Ah, gelang ini bagus. Gelang ini pasti terbuat dari kayu cendana kualitas premium. Wanginya sangat lembut dan elegan. Bahkan bentuknya juga sangat indah. Kalau gelang ini diberkahi, pasti bisa mengusir kejahatan dan kesialan. Jenny, kamu sudah menemukan harta karun? Raffi mengamati gelang itu dengan cermat, lalu tidak tahan untuk memuji. Raffi sedang mengatakan yang sesungguhnya. Sebab gelang itu sangat istimewa, tentu saja dia bisa menyadarinya. Benarkah? Jenny tersenyum penuh arti. Melihat reaksi Raffi, Jenny semakin yakin kalau gelang ini bukan milik Raffi. Bahkan dari ucapannya, sepertinya dia sendiri juga baru pertama kali melihat gelang tersebut. Jenny merasa ini sangat menarik. Gelang ini ada di dalam villa Raffi, tapi Raffi malah baru pertama kali melihat gelang ini. Kalau hal ini diketahui oleh orang lain, siapa yang akan percaya? Setidaknya Jenny tidak akan percaya. Sekarang hanya ada dua kemungkinan. Pertama, gelang ini milik Vera. Kedua, Raffi baru pertama kali datang ke villa ini. Barang apa? Begitu mendengar di sini ada orang yang sedang berbincang, Lina dan beberapa orang lainnya juga ikut kemari. Tidak apa-apa, Jenny memintaku untuk melihat gelang ini. Gelang ini sungguh bernilai. Jelas Raffi. Bernilai? Bisa dijual berapa? Tanya Lina sambil mendengus. Bagi Lina, barang yang bisa dijual dengan harga tinggi baru bernilai. Kalau tidak bisa dijual, maka itu adalah sampah. Ibu, terkadang ada beberapa hal yang tidak bisa diukur menggunakan uang. Mungkin saja gelang ini tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Ucap Raffi sambil tersenyum tipis. Cih, dengus Lina. Dia menanggapi ucapan Raffi dengan sinis. Kalau barang itu tidak bisa ditukar dengan uang, untuk apa disimpan? Jenny, gelang ini harus disimpan dengan baik. Gelang ini sungguh bernilai. Jelas Raffi dengan serius. Jenny mengangguk, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil gelang itu kembali dan bersiap untuk menyimpannya. Jenny, coba ibu lihat. Ucap Mary tiba-tiba. Jenny terdiam, kemudian menyerahkan gelang itu kepada Mary. Gelang ini. Setelah Mary mengamati gelang itu sesaat, dia bertanya dengan heran. Untuk apa kamu mengambil barang Valentino? Jenny seketika tercengang dan sulit mempercayainya. Gelang ini milik Valentino? Tanya Jenny. Iya, benar. Ibu pernah melihatnya memakai gelang ini. Jawab Mary sambil mengangguk. Begitu mendengar jawaban Mary, Jenny sungguh kaget. Gelang ini ternyata milik Valentino. Akan tetapi, kenapa gelang milik Valentino bisa berada di dalam villa ini? Apa dia pernah datang ke villa ini? Atau bahkan datang lebih cepat dibanding Raffi? Di pikiran Jenny, tiba-tiba terlintas suatu pemikiran yang sangat konyol. Jangan-jangan villa ini milik Valentino. Meski dia sendiri merasa pemikiran itu sangat konyol, tapi Jenny juga tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak berpikir ke arah sana. Selain penjelasan ini, dia sama sekali tidak bisa memikirkan alasan lain. Kenapa barang Valentino bisa muncul di villa ini? Jangan ambil barang Valentino. Kalau kamu mau, seharusnya minta izin dulu. Mary menasihati Jenny sambil menyimpan gelang itu ke dalam kantongnya. Iya. Jenny hanya bisa mengangguk pasrah. Dia pun bertanya pada Raffi. Kertas itu? Kertas apa? Jenny, itu hanyalah selembar bon. Tidak ada yang penting. Jawab Raffi dengan cepat, dia langsung menyela perkataan Jenny. Melihat reaksi Raffi, Jenny semakin heran lagi. Jelas-jelas Jenny melihat kalau kertas itu adalah selembar catatan singkat dan bukan bon, bahkan di kertas itu masih tertulis kata Tuan Valentino. Kenapa Raffi malah menyebut kertas itu sebagai bon? Sudahlah, kalian sudah selesai melihatnya, kan? Kalau sudah, kami sudah mau pergi. Lain kali aku akan membawa kalian datang untuk melihat-lihat lagi. Kini Raffi tampak sangat gelisah dan panik. Dia bergegas melambaikan tangannya dan mendesak mereka. Lain kali aku sudah akan langsung pindah kemari. Hari ini kita sampai di sini dulu. Lina tersenyum puas, raut wajahnya tampak sangat bangga. Setelah itu, semuanya pun keluar dari kamar ini. Meski Jenny merasa sangat heran, dia juga tidak mengatakan apapun dan hanya mengikuti yang lainnya pergi. Begitu semuanya tiba di ruang tamu, Raffi awalnya ingin membawa mereka semua pergi dan bersiap pergi ke atas untuk memanggil Valentino. Akan tetapi,
Lina malah memaksa untuk beristirahat sejenak dulu di ruang tamu baru pergi. Apalagi yang bisa dikatakan Raffi? Dia hanya bisa mengiyakan permintaan Lina. Lagi pula mereka sudah berkeliling seluruh villa dan memasuki setiap kamar yang ada. Sepertinya tidak masalah kalau duduk di ruang tamu sebentar, kan? Hanya saja, Raffi tidak menyangka kalau hanya duduk sebentar di sana saja sudah akan timbul masalah. Kalau dia tahu akan terjadi hal seperti ini, mungkin dia tidak akan membiarkan mereka semua beristirahat di ruang tamu. Mari, sofa dari kulit asli sangat nyaman. Tanya Lina setelah melirik Mary. Mary merasa sangat canggung dan hanya mengangguk mengiyakan. Tentu saja, sofa dari kulit asli ini setidaknya perlu menghabiskan puluhan juta. Uang sebanyak itu sudah bisa mencapai sepertiga harga rumah kalian. Olok Cakra yang berada di samping. Lina sama sekali tidak berniat menghentikan Cakra. Lina sengaja meminta semuanya beristirahat di sini, tentu saja karena ingin membanggakan diri dan mengolok Mary. Mary, sebenarnya ketika kamu menikah ke keluarga Kusuma, aku sangat cemburu padamu, bahkan merasa dengki. Hah? Tapi kalau sekarang, saat melihat kondisimu, aku sangat bersyukur, untung saat itu aku tidak menikah ke keluarga Kusuma. Ucap Lina dengan penuh arti. Aku rasa keluarga Kusuma lumayan baik, aku juga tidak pernah menyesal. Saat ini raut wajah Mary sudah tampak masam. Hei, seharusnya kamu tahu bagaimana dengan kondisimu yang sesungguhnya, kan? Suamimu tidak berguna, suami putrimu juga tidak berguna. Kurasa keluarga Kusuma cukup sial. Melihat sikap Mary, ucapan Lina semakin kasar. Kamu? Jenny segera menoleh dan menatap Lina dengan marah. Kalau saja Lina bukan bibi keduanya, mungkin sekarang Jenny sudah menghajarnya. David yang dari tadi diam saja juga tanpa sadar mengernyitkan dahinya ketika mendengar ucapan itu. Ucapan Lina sudah sangat keterlaluan. Dari ucapan itu saja, dia sudah mengatakan kalau seluruh keluarga Kusuma itu sampah. Sementara menurut Lina, David dan Valentino adalah dua pria yang paling tidak berguna. Kalina, ucapanmu agak keterlaluan, ya. Mary sudah mulai tidak senang. Kenapa? Apa ucapanku salah? Apa yang bisa diberikan suamimu untukmu? Menantumu juga, apa yang bisa dia berikan padamu? Meski Raffi tidak sukses, setidaknya dia masih bisa membeli villa yang harganya mencapai 12 miliar ini. Apa menantumu bisa membelikannya untukmu? Apa dia bisa membiarkanmu tinggal di villa seluas 600 meter persegi ini? Lina tertawa dingin, lalu menatap Mary sambil berkata dengan kasar. Mary terdiam. Benar, kalau ingin membandingkan menantu, dia memang kalah dari Lina. Villa seharga 12 miliar ini, jangankan beli, sepertinya Valentino bahkan tidak bisa membeli toiletnya. Sebaiknya jangan terlalu sombong dulu. Kita masih belum tahu pasti siapa pemilik villa ini. Ucap Jenny dengan nada dingin. Sementara pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras dari luar pintu villa. Suara itu seperti ada orang yang masuk ke villa. Raffi dan Vera sangat kaget, kemudian bergegas menatap ke arah pintu utama villa. Bab 224 sok hebat, ya. Namun, Lin sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikan kejadian di luar. Dia menjadi marah besar karena mendengar ucapan Jenny. Jenny, apa maksudmu? Apanya yang belum pasti siapa pemilik villa ini? Kalau bukan Raffi, apa pemiliknya adalah Valentino? Hah? Kini Lina juga tidak peduli dengan statusnya sebagai orang yang lebih tua lagi, melainkan tertawa sinis terhadap Jenny. Sekarang Jenny juga sudah emosi, bahkan wajah dan telinganya sudah ikut memerah. Tadi Jenny juga tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba berkata seperti itu, seolah-olah dia mengucapkannya tanpa sadar. Mungkin Jenny marah karena ucapan Lina, jadi dia tanpa sadar langsung menjawabnya seperti itu. Hei, bicaralah. Bukankah kamu hanya iri karena kakak sepupumu mendapat suami yang baik? Biar ku beritahu, ya. Hal seperti ini tidak bisa didapatkan hanya dengan perasaan iri. Valentino, sesampai itu, kalian sekeluarga tidak perlu berharap bisa tinggal di villa lagi. Lina terus berbicara, ucapannya juga semakin kasar dan menusuk. Sekarang Vera dan Raffi tidak sempat menghentikan Lina lagi. Mereka berdua sangat gugup siapa sebenarnya yang datang kemari. Jangan-jangan teman Valentino. Bagaimanapun, teman mereka tidak ada yang tahu kalau mereka membeli villa di sini. Siapa bilang kita tidak sanggup membeli villa? Biar ku beritahu, kami pasti akan segera tinggal di villa. Balas Jenny dengan dingin. Pada saat yang sama,
Jenny telah membulatkan tekadnya. Dia berencana untuk pergi mencari Kak Tino yang semalam telah menghabiskan 2 miliar untuknya. Para penggemar kaya itu terus menghamburkan uang mereka demi wanita yang mereka kenal di sosial media. Bukankah karena mereka menyukai hostnya? Tino bahkan bersedia menghamburkan uang sebanyak itu untuknya. Pasti Tino menyukainya. Awalnya Jenny berpikir kalau orang-orang yang ada di internet kebanyakan adalah penipu. Makanya dia tidak berani bertemu dengan Tino. Namun, kalau dipikir-pikir sekarang, dia harus berinisiatif untuk bergaul dengan Tino. Jika Tino bisa menghamburkan uang 2 miliar begitu saja, seharusnya villa senilai 12 miliar bukan apa-apa baginya, kan? Karena Jenny sudah tidak bisa menaruh harapannya pada Valentino lagi, jadi dia memutuskan untuk pergi bertemu Tino. Omong kosong? Kamu kira villa bisa dibeli dengan mudah? Tanya Cakra dengan ekspresi menghina. Pada saat ini, ada orang yang sedang mengetuk pintu ruang tamu. Siapa? Lini terdiam sejenak, lalu sontak menoleh ke sumber suara. Raut wajah Raffi tampak masam, lalu menjelaskan dengan suara kecil. Sepertinya aku tidak mengunci pintu luar. Atau temanmu yang datang? Tanya Lina. Biar aku lihat. Raffi memberanikan diri berjalan menuju pintu. Setelah pintu ruang tamu dibuka, ada seorang wanita yang memakai gaun merah. Wanita itu memiliki lekuk tubuh yang bagus. Penampilannya juga tidak kalah dari Vera. Ketika dia melihat Raffi yang membuka pintu, wanita itu juga langsung terdiam. Kamu cari siapa? Tanya Raffi dengan bingung. Sesaat kemudian, Raffi juga terdiam. Dia baru teringat siapa wanita ini sebenarnya. Bukankah wanita ini adalah wanita yang berseteru dengan Valentino di depan pintu semalam? Tampaknya dia kenal dengan Valentino. Paling tidak mereka lebih dulu saling kenal dibanding dirinya dengan Valentino. Makanya sekarang Raffi juga tidak paham, apakah Valentino marah dengan wanita itu semalam atau ada alasan lain lagi. Valentino tidak memberitahu Raffi hubungan seperti apa yang dia miliki dengan wanita ini. Oleh karena itu, kini Raffi juga tidak berani sembarangan bertindak. Kamu, bukankah ini adalah rumah Val? Wanita itu ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu Raffi mendengar ucapannya, dia langsung menyela ucapan wanita itu. Apa kamu sedang mencari Tuan Valentino? Aku bisa membantumu untuk menghubunginya. Ucap Raffi dengan suara kecil. Raffi sungguh takut. Kenapa wanita ini malah datang di saat seperti ini? Valentino tidak ada di sini? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Tanya wanita itu dengan belak-belakan sambil mengernyitkan dahinya. Wanita itu juga mengenali Raffi. Nona, ada apa dengan dirimu? Kamu yang datang ke villa kami, lalu bertanya siapa kami? Lina tidak tahan lagi, jadi dia sontak berteriak kepada wanita itu. Punya kalian? Villa ini milik kalian? Tanya wanita itu dengan bingung. Tentu saja punya kami, kalau bukan punya kami, lantas milikmu? Siapa kamu? Cakra bangkit dan berkata dengan dingin. Hei, namaku Chloe Ricardo. Wanita itu adalah Chloe Ricardo. Sedangkan saat ini, Chloe merasa sangat gembira. Apa yang dia dengar tadi? Villa ini ternyata bukan milik Valentino. Berarti, semalam Valentino sedang sok hebat di hadapannya. Padahal sebenarnya dia bukanlah pemilik villa ini. Begitu memikirkan hal itu, Chloe tampak sinis dan sangat meremehkan Valentino. Setelah pura-pura seharian, ternyata Valentino hanyalah seseorang yang sok hebat. Kalian kenal Valentino, kan? Chloe tersenyum penuh arti. Semuanya seketika terdiam. Apa wanita ini mengenali Valentino? Untuk apa kamu mencari Valentino? Mary mengernyitkan dahinya. Ada seorang wanita seumuran Angel yang datang kemari untuk mencari Valentino. Apa-apaan ini? Jangan-jangan Valentino berselingkuh. Begitu terpikir dengan kemungkinan seperti itu, Mary semakin marah, bahkan lebih marah daripada ketika dia diolok Lina dan keluarganya. Kini punggung Raffi malah banjir keringat dingin. Nona Chloe, kalau Anda ingin mencari Valentino, silakan hubungi saja sendiri, oke? Sekarang Raffi sungguh ingin mengusir Chloe dari tempat ini. Akan tetapi, Raffi tidak tahu hubungan macam apa yang dimiliki Valentino dengan Chloe, makanya dia tidak berani bersikap terlalu kasar. Begitu Chloe mendengar ucapan Raffi, dia sama sekali tidak berniat pergi, melainkan langsung melangkah masuk ke villa. Untuk apa aku mencarinya? Dia hanyalah orang yang suka sok hebat, sok kaya, padahal tidak punya uang. Chloe tertawa sinis.
Meski Lina tidak suka dengan sikap Chloe yang tiba-tiba menerobos masuk, Lina sangat puas dan setuju dengan ucapan Chloe. Hanya berdasarkan ucapan Chloe, Lina sudah menganggap Chloe sebagai temannya. Lagi pula, musuhnya musuh adalah teman, kan? Ada apa dengan dirimu? Aku adalah ibu mertua Valentino. Apa dia telah berbuat salah padamu? Tanya Mary dengan raut wajah tidak senang. Dari tadi Mary sudah harus menerima olokan Lina dan keluarganya. Kini Chloe yang datang entah dari mana juga berani mengolok Mary dan keluarganya. Kenapa? Apa aku salah bicara? Bukankah Valentino suka pura-pura kaya padahal tidak punya apa-apa? Chloe tersenyum dingin. Begitu tahu kalau Mary adalah keluarga Valentino, Chloe semakin enggan pergi. Semalam dia bertengkar dengan Valentino di sini. Makanya hingga saat ini, hati Chloe masih terbakar api amarah. Hari ini Chloe ingin memperlihatkan watak asli Valentino kepada mereka. Lina sengaja bertanya, "Apa maksudmu? Kenapa?" Sebelumnya Valentino bilang kalau villa ini miliknya dan bahkan sok hebat di depanku. Apa kalian tidak tahu? Chloe memandang mereka dengan tatapan penuh arti. Begitu selesai berkata, mereka semua sontak terdiam. Bukannya Valentino yang mengatakan kalau villa ini miliknya. Dia bahkan memamerkannya di depan Chloe. Semuanya berpikir keras, tapi semakin tidak paham. Semalam, Valentino berkata padaku kalau villa ini miliknya. Bukankah itu sangat konyol? Bab 225 siapa sebenarnya pemilik villa? Pada akhirnya, ternyata villa ini milik kalian. Bukankah Valentino sedang so hebat? Apa aku salah telah mengatainya seperti itu? Chloe terus bicara, raut wajahnya tampak semakin puas. Semua orang hanya bisa diam. Semalam Valentino datang kemari. Ada apa ini? Raffi, kamu kenal dengan Valentino, jadi kamu meminjamkan villa ini padanya. Tanya Lina kepada Raffi begitu tersadar dari lamunannya. Tubuh Raffi menengang, setelah itu dia mengangguk lemah dan berkata, "Iya." Pada saat bersamaan, Raffi berkata dalam hati, "Tuan Valentino, jangan marah, ya. Aku juga tidak berdaya." "Tunggu, bagaimana kamu bisa meminjamkan villa semudah itu kepada orang lain? Kalaupun mau dipinjamkan, kamu juga tidak boleh meminjamnya kepada sembarang orang. Kamu malah membiarkan dirinya sok hebat di hadapan orang lain. Bukankah itu sangat memalukan?" Lina mendengus dingin, kini suasana hatinya sudah sangat jelek. Iya, padahal dia tidak punya uang, tapi malah meminjam barang orang lain untuk dipamerkan. Valentino sungguh tidak tahu malu. Timpal Cakra. Begitu mendengar ucapan Cakra, wajah Raffi dan Vera seketika memerah. Kenapa rasanya seperti sedang mengatai mereka berdua? Sedangkan Jenny akhirnya sudah mengerti dan sudah melupakan pemikiran tadi. Sebelumnya Jenny bahkan berpikir kalau villa ini mungkin punya Valentino. Kalau tidak bagaimana mungkin barang Valentino bisa ketinggalan di sini. Sekarang tampaknya gelang itu sungguh milik Valentino. Hanya karena dia kenal dengan Raffi, Valentino meminjam villa Raffi untuk dipamerkan pada orang lain. Bagaimanapun, hal seperti itu juga tidak mengherankan. Orang zaman sekarang banyak menyewa barang berharga dan villa mewah demi memamerkannya di hadapan orang lain. Begitu terpikir akan hal itu, Jenny diam-diam menghela napas. Tidak seharusnya dia menaruh harapan pada Valentino. Valentino sungguh tidak ada di sini. Kalau tidak ada, aku sudah mau pergi. Selesai berkata, Chloe berkata sambil menyaksikan raut wajah mereka yang sangat fantastis itu. Ada? Kok? Dia ada di atas, tuh. Biar kupanggil dia. Kini Cakra sangat bersemangat karena ingin membiarkan Chloe membongkar watak asli Valentino. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Chloe, Cakra langsung berteriak dari tangga. Valentino! Di bawah ada seseorang yang mencarimu. Chloe menghentikan langkahnya, lalu menatap ke arah tangga sambil tersenyum dingin. Hari ini dia ingin lihat bagaimana Valentino pura-pura hebat di hadapan pemilik villa. Hal ini membuat Vera dan Raffi sangat kesulitan. Bukankah ini sama saja dengan menambah minyak ke dalam api? Segera, Valentino dan Angel pun turun tangga. Ketika melihat Chloe, Angel langsung terdiam, lalu sorot matanya tampak sedang merindukannya. Kemudian, Angel segera mengendalikan perasaannya. Loh, Angel, kamu juga ada di sini? Jangan-jangan Valentino juga bilang padamu kalau villa ini miliknya. Chloe terbahak-bahak. Valentino mengerutkan dahinya. Si Chloe ini kenapa terus mencari masalah dengannya? Kenapa dia kembali lagi?
Pada saat ini, Lina dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, melainkan bersikap seakan sedang menyaksikan sebuah pertunjukan menarik. Ada Chloe yang membantu. Lina sama sekali tidak perlu mengatakan apapun. Tuan, Valentino, dia tadi tiba-tiba datang. Jelas Raffi dengan suara kecil sambil mengusap dahinya. Valentino mengangguk pelan, kemudian turun dari tangga perlahan bersama Angel. Apa yang ingin kamu lakukan? Valentino memandang Chloe sambil mengernyitkan alisnya. Apa yang kau lakukan bukanlah urusanmu. Villa ini milik tante ini, tapi kenapa semalam kamu malah bilang kalau villa ini milikmu? Apa sangat menarik bagimu untuk pura-pura hebat di depanku? Tanya Chloe dengan dingin. Angel gagal paham dengan kondisi sekarang, tapi dia juga tahu kalau ini bukan saatnya berbicara. Oleh karena itu, Angel hanya diam saja. Menurutku kalau ada sesuatu yang perlu dibicarakan, kita bicarakan lagi saja lain kali. Sebaiknya kita pulang dulu, oke? Raffi berusaha menyelesaikan masalah ini. Aku sedang berbicara dengan Valentino. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Chloe langsung menoleh dan memelototi Raffi. Chloe masih ingat masalah mengenai Raffi yang menabrak mobilnya. Meski perusahaan asuransi telah mengganti rugi, Chloe masih merasa tidak puas. Apa maksudmu? Villa ini milik kakak iparku, kenapa kamu malah berbicara seperti itu padanya? Ucap Cakra agak tidak senang. Yang kumaksud adalah Valentino, apa kalian ingin membantu dia? Tanya Chloe sambil mencibir. Begitu mendengar perkataan itu, Cakra langsung terdiam. Apa dia kira Cakra kurang kerjaan, sampai-sampai ingin membantu Valentino? Cakra bahkan sangat ingin Chloe meludahi Valentino sekarang juga. Mari, biar kutanya padamu. Apa ini tidak memalukan? Apa kamu tidak malu mempunyai menantu seperti ini? Tanya Lina sembari tertawa mengejek. Seberapa buruknya pun dirinya, Valentino tetap adalah menantuku. Ucap Mary sambil menggertakkan giginya. Mendengar hal itu, Valentino agak tercengang. Kemudian, dia pun memandang Mary dengan kaget. Hanya berdasarkan sikap dan ucapan Mary tadi, Valentino seketika merasa layak untuk semua hal yang telah dia lakukan demi keluarga Kusuma. Hei, kalau buruk, ya, buruk. Baguslah kalau kamu mengakuinya. Lina tertawa sinis. Ekspresi Cakra tampak sinis, sedangkan Chloe tampak sedang mengoloknya. Beberapa orang ini sangat merendahkan keluarganya Angel. Situasi di dalam villa ini sudah sangat tegang. Mary tahu kalau Lina punya tujuan terselubung. Hanya saja dia tidak tahu kalau Lina akan sekejam ini dan sama sekali tidak peduli dengan hubungan mereka. Sekarang setelah bermusuhan seperti ini, setiap ucapan yang dilontarkan Lina penuh dengan penghinaan dan sangat tidak enak didengar. Sudahlah, jangan membuang waktuku lagi. Sekarang, kalian sudah boleh pergi dari tempat ini. Perintah Lina setelah memalingkan wajahnya. Sekarang Lina merasa keluarganya telah dipermalukan oleh Valentino di hadapan Chloe. Hal ini membuat Lina sangat jijik dan tidak ingin berhubungan dengan keluarga Valentino lagi. Makanya Lina segera memutus hubungan dengan mereka. Begitu mendengar hal itu, raut wajah Valentino kini sudah tampak acuh tak acuh. Sudah waktunya kekonyolan ini berakhir. Meski Valentino sangat tak ingin mengekspos diri, meski dia tidak ingin membongkar tipu muslihatnya Raffi, tapi kali ini Valentino terpaksa untuk membeberkan kebenarannya. Dia sengaja merendahkan diri karena tidak ingin identitasnya terbongkar dan malah dipersulit oleh keluarga Wijaya. Hal itu hanya akan mempersulit Angel dan keluarganya. Akan tetapi, dengan situasi saat ini, ketika keluarga Angel sudah akan diusir, bagaimana mungkin Valentino hanya tinggal diam? Ibu jangan seperti ini. Bagaimana ibu bisa mengusir Bibi Mary dan yang lainnya? Vera segera menghentikan Lina. Iya, Bu, Bibi Mary dan yang lainnya datang dengan mobil kita. Bagaimana mereka bisa pulang? Raffi juga ikut menasihati Lina. Terus, apa hubungannya denganku? Bukankah menantunya sangat hebat hingga bisa meminjam villa orang lain? Coba pergi pinjam mobil lagi saja. Atau suruh orang datang menjemput. Dong. Dasar memalukan. Teriak Lina. Setelah itu, Lina kembali menatap Mary dan David, lalu berteriak. Kalian! Sekarang juga! Pergi dari sini. Jangan kotori villaku. Cepat, pergi sekarang juga. Mary dan David, bahkan Jenny dan Angel, semuanya merasa sangat marah. Perasaan diusir dari rumah itu sungguh tidak enak. Orang yang seharusnya hanya dari sini itu kalian, kan? Pada saat ini, Valentino yang dari tadi diam saja akhirnya buka suara.
Begitu mendengar Valentino buka suara, Raffi sudah putus asa, sementara Vera juga hanya terduduk di atas sofa dengan lemas. Apa pada akhirnya harus menjadi seperti ini? Namun, mereka juga tahu kalau ini sama sekali bukan kesalahan Valentino karena dia sudah cukup lama menahan diri.